Nindi dan juga eyangnya masih tinggal. Jadi selama sekali rumah itu ya, rumah Mbah Mirat, Mbah kita bersama. Jadi kita pun bersyukur. Akhirnya setahun kemudian Papa dan Mama saya dibaptis setelah saya dibaptis. Itu ceritanya. Maka sayalah yang juga memulai mengenal Kristus. Maka kalau Nindi membaptis putrinya, juga Salim dan Mas Agus membaptis anak-anaknya, saya yakin ada punya tanggung jawab seperti yang saya sampaikan pada waktu rekoleksi atau pembinaan kemarin ya. Ada 3 utama. Yang pertama apa, Salim? Ingat? Sebagai apa? Raja dulu, lalu ini Nabi, Agus, Linda, imam. Ketika seorang diminta untuk menjadi imam, dia harus mampu menguduskan dirinya juga, anak-anaknya dan orang di sekitarnya. Ketika orang harus menjadi nabi, ia harus menjadi pewarta kebenaran. Mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang diminta untuk menjadi raja, artinya apa raja? Melindungi, mengayomi, dan itulah harapannya para bapak-bapak yang terkasih. Anda melindungi anak-anak yang akan dibaptis, jaga mereka sampai pada saatnya ia bertemu dengan pasangannya. Syukur-syukur Salomo atau Mikael jadi pastor. Boleh nggak nih ya? Nggak boleh kayaknya ya. Jadi kayak Padre ya, semoga semua panggilan itu juga tidak ada yang tahu. Mana sangka saya pun dulu anak yang sakit-sakitan, sekarang hampir 21 tahun menjadi imam, bisa membaptis anak dari keponakan saya ini, dan akhirnya anak-anak yang begitu banyak, mulai dari tahun 2000 di Jalan Malang sampai sekarang. Saya sudah nggak ingat berapa anak-anak yang saya baptis sebagai orang dewasa. Artinya apa? Tugas sebagai imam bukan hanya milik kami para biarawan-biarawati. Tugas Anda semua. Kita ini sebentar, jangan menghalang-halangi mereka. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil. Kenapa? Mereka lah yang punya kerajaan surga. Bayangkan, dia disuruh apapun, digendong, dikasih makan telur setengah mateng. Protes ya anak-anak? Gak akan protes. Dikasih obat untuk tidur, dikasih obat biar ini, gak akan protes. Itu anak-anak yang mengandalkan, yang percaya penuh pada orang tuanya. Sekarang orang tua itu punya hati atau punya apa untuk anak-anaknya. Yang terbaik pastinya seperti Allah memberikan kepada anak-anaknya. Jangan seperti yang udah dewasa dikasih telur dimilih, minta yang setengah matang, ya kan? Kalau dibikin Indomie, kematangan, minta yang lebih matang lagi. Itu kalau orang dewasa. Anak-anak nggak akan berpikir seperti itu. Dikasih uang, coba anak-anak dikasih 5.000, dikasih 1.000, dikasih 10.000, 500.000, sama aja terima. Coba kalau orang dikasih 5.000 pasti milih atau 1.000, benar nggak? Terima kasih atas kejujurannya. Itu yang dihakimi oleh kita orang dewasa. Anak-anak tidak akan berpikir seperti itu. Oh, warnanya bagus, biru gitu ya. Padahal 2.000-an ya. Anak-anak lebih pilih itu, dia nggak tahu. Mikir 2.000 dibandingkan dengan warna merah. Anak-anak nggak suka warna merah misalnya. Anda tidak sama dengan anak-anak. Tapi anak-anak itu dihargai, dicintai, dipilih oleh Allah. Mari kita berpikir seperti anak-anak yang mengandalkan orang tuanya. Kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari tidak panjang-panjang, kita akan masuki pernyataan orang tua dan juga umat, oma, dan juga saudara-saudarinya. Tidak usah berdiri, biarin saja. Bapak, Ibu, kita buka halaman 3 dan seterusnya. Silakan membukanya. Bapak, Ibu, apakah yang diminta? Mungkin videonya bisa diambil. Apakah yang diminta oleh anak-anak ini kepada gereja? Memintakan sakramen baptis, membawa serta tanggung jawab, membesarkan anak dalam iman. Ini berarti bahwa anak harus diajar berdoa, dididik secara Katolik, disiapkan akan komuni pertama dan sakramen krisma, ditolong untuk membina sikap Katolik, dijauhkan dari pengaruh dan pergaulan yang membahayakan, dan didampingi dalam perjuangannya. Sadarkah Bapak dan Ibu akan tugas kewajiban ini? Ya. Bersediakah para wali baptis membantu orang tua dalam pendidikan anak-anak ini?
Saudara-saudara terkasih, kita akan panjatkan doa-doa permohonan. Mari kita boleh bangkit sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa untuk anak-anak yang akan dibaptis ini, untuk orang tua dan para wali baptis, agar mereka bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan mengalami cinta kasih-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkat kebangkitan-Mu dan alam maut, anugerahkanlah hidup ilahi kepada anak-anak ini, dan terimalah mereka sebagai warga gereja-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga berkat sakramen pembaptisan dan krisma, mereka sanggup mengikuti Engkau dengan setia dan berani memberi kesaksian tentang Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bimbinglah mereka dalam perjalanan di dunia ini, supaya dapat hidup suci dan mencapai sukacita kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga para orang tua dan wali baptis memberikan teladan yang baik kepada anak-anak ini dengan penghayatan iman yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. peliharakanlah keluarga mereka senantiasa dalam cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bantulah kami masing-masing untuk memperbaharui janji dan semangat pembaptisan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santa Maria Bunda Kristus, Doakanlah kami, Santo Yusuf, doakanlah kami, Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami, Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami, Santa dan Santo Bianca Michaela Solomo, doakanlah kami, para kudus Allah, doakanlah kami. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah anak-anak ini agar mereka dapat mengatasi segala cobaan hidup di dunia ini. Semoga mereka merasa bahwa Allah selalu berserta mereka. Tolonglah mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Adillah mereka mengasihi Allah dan sesama. Dan curahkanlah rahmat-Mu kepada para ibu dan bapak serta semua saudara ini, supaya mereka memberikan contoh dan pendidikan yang baik, yang berguna bagi masyarakat kami. Demikianlah permohonan umat ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saya akan menandai baptisannya, mungkin agak maju seperti kita. Ya di sini aja, nggak apa-apa. Ini, Agus agak di sini samping saya aja, ya. Digendong. Ya, nanti para wali baptisnya menandai juga tanda salib di dahinya ya. Ya begini ya, di sini ya. 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 Baca. Ya. Apa? Iya. Tadi Mas Bimo panggilnya tanda. Iya. Oke. Siap. Oke. Ini Salomo. Nah. Oke. Wali baptisnya kita lihat dulu ya. Oke. Tanda. Iya. Oke. Gantian salin jadi wali baptisnya. Papa Putra dan Roh Kudus. Nah. Sip. Oke. Masing-masing sudah semprot hand sanitizer ya. Oke, baik. Saudara-saudara, semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Ya Allah, hantarlah abdi-abdimu ini kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja, supaya lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Orang tua bersama saya, mari kita bersama-sama mengakui dan bersama-sama menolak roh-roh jahat dari buku halaman 7. Mari kita baca. Kalau gendongnya berat, duduk aja nggak apa-apa. Kalau masih bisa berdiri nggak apa-apa, Linda ya. Mari. Orang tua dan wali baptis yang terkasih, saudara telah datang memintakan pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan roh, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara-saudari bertugas mendidik anak-anak ini dalam iman, supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara-saudari bersedia menerima tanggung jawab ini, maka barulah janji-janji baptis saudara. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Tuhan, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Harap menjawab dengan tegas. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, dan bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maukah saudara supaya Salomo, Bianca, dan Mikael dibaptis dalam iman, dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai umat Allah? Maukah saudara supaya Mikael, Salomo, dan Bianca dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Baik, satu persatu mungkin dari Bianca, Salomo, dan ini duduk dulu di belakang biar gambarnya bisa tergambar dengan jelas. Ya, satu persatu. Silakan. Saya akan sebut nama baptisnya saja ya, namanya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, sebentar, Mother sini, sorry. Di sini, ini kamu lihat gambarnya bagus. Oke, ini, ya, ya, biar gambarnya bagus. Sana jadi langit, ya, biar kelihatan, ya. Nah, lap putihnya tolong disiapkan. Mas Heru, mana tadi Mas Heru? Bianca, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ya. Ya. Gantian. Mikael atau Salomo dulu, silakan. Oke, pada sini kalian. Oke, ini Salomo ya. Salomo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Bangun ya. Iya. Oke. Bangun. Mari, Mikael. Jaga. Oke. Kepalanya
Makanya dia agak gini dikit ini. Nah, begini bagus. Mikael, aku memutus engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pintar, dingin ya anak ya. Banyak deh. Oke, pintar. Oke, baik. Mikael dia panggil lagi biar satu rentep udah lagi. Saya kasih Bisma. Saudara-saudaraku, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anaknya dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang mereka akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar mereka menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Mana? Salam. Tadi jadi hebat ya. Wah, hebat mungkin Nabi Salomo. Jadi Mikael, malaikat. Wah, agung. Saudara-saudaraku yang terkasih, pakaian putih ini melambangkan bahwa anak-anak ini telah mengenakan Kristus. Maka hendaknya saudara membantu mereka dengan perkataan dan teladan yang baik, agar mereka dapat memelihara martabatnya tak tercela sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Salomo, omannya sudah jadi fotografer. Cara dengan Mas lagi pintar. Ini Mikael. Iya, Oma Mary sukanya gigit tangan masih ini. Saudara-saudariku yang terkasih, lilin lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya mereka menjadi cahaya bagi orang lain. Ini wali baptisnya, oke. Ini Mas Ani ada, oke. Iya, pegang. Salam pegang, pegang. Iya. Gantian sekarang Salim yang pegang untuk Mikael. Kasih. Ini enak ya Bang Ade jadi sambil satu ya. Nah, pegang papanya. Iya. Langsung senang deh. Oke. Boleh tidak ke atas langsung kalau udah selesai boleh dimatikan aja. Ya, boleh atas ke bawah. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita akan satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Kita buka dari buku halaman 10. Saudara-saudara terkasih, kembali ke tempat duduknya biar rapi. Anak-anak ini telah dilahirkan kembali berkat pembaptisan. Mereka sungguh sudah menjadi anak-anak Allah. Dalam sakramen Krisma nanti mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Bila menyambut komuni kudus kelak, mereka akan turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan
dan menyapa Allah dengan sebutan Bapa di tengah umat beriman. Kita pun telah diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, kita sekarang bersama anak-anak kita berdoa kepada Bapa sebagaimana diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kita yang Maha Baik telah menggembirakan semua ibu beriman dengan perantaraan putranya yang dilahirkan oleh perawan Maria, sebab pengharapan akan hidup kekal bersinar atas anak-anak mereka. Semoga ia memberkati para ibu, Nindi, Linda, dan Suci, yang menghadap dengan penuh rasa syukur demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kita yang Maha Baik telah melahirkan kita kembali kepada kehidupan kekal melalui air dan Roh Kudus, supaya ia memberkati semua orang beriman, agar mereka senantiasa hidup sebagai putra Allah. Semoga sebagai anggota umatnya kudus, semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas semua orang yang berkumpul di sini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian upacara pembaptisan anak-anak kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tepat 30 menit